Siapa yang tidak mengenal Gajah Mada, Mahapati Kerajaan Majapahit yang legendaris dengan Sumpah Palapanya? Namun, di balik ketenarannya sebagai penakluk Nusantara, kisahnya terasa lebih hidup dan menarik. Gajah Mada, sosok ulung dalam strategi kekuasaan, mengawali perjalanan gemilangnya sebagai Panglima Bayangkara di bawah pemerintahan Prabu Jayanegara, tahun 1309 sampai tahun 1328. Aryo Tadah, Patih Majapahit saat itu, terkesan dengan kepiawaian Gajah Mada dan menjadikannya anak angkat, serta menjodohkannya dengan putrinya, Ni Gusti Ayu Bebet. Dalam posisi Panglima Bayangkara, Gajah Mada berhasil menggagalkan upaya kudeta, termasuk pemberontakan Rakuti yang hampir meruntuhkan kekuasaan Jayanegara. Sebagai bentuk penghargaan, Prabu Jayanegara memberikan Gajah Mada jabatan baru sebagai patih di Kerajaan Kahuripan pada tahun 1319. 2 tahun kemudian, Gajah Mada dipercaya dengan tugas lebih besar sebagai patih Kediri. Pengalaman menjadi patih 2 kali membawa Gajah Mada ke puncak kekuasaan setelah Aryo Tadah mengundurkan diri dan menunjuknya sebagai penggantinya. Ratu Tribuwana Tunggadewi, penguasa ketiga Majapahit, tahun 1328 sampai tahun 1350, mengangkat Gajah Mada dengan gelar Mahapati Amangkubumi. Melalui Sumpah Palapanya, Gajah Mada memimpin penaklukan besar-besaran ke berbagai wilayah, termasuk Bali, Pahang, Dompo, dan Palembang. Ambisi Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara semakin meluas di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, tahun 1350 sampai tahun 1386. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, kekuasaan Majapahit merambah ke wilayah timur, mencakup Seram, Makassar, Buton, Sumba, Saparua, Solor, Bima, Ambon, Timor, Dompu, dan lainnya. Dengan keberanian, strategi yang ulung, dan sumpah setianya, Gajah Mada telah meninggalkan jejak sejarah yang menginspirasi. Sosok Mahapati ini tidak hanya dikenal sebagai penakluk, tetapi juga sebagai pemimpin yang mengabdi pada keadilan dan kekuasaan, menjadikannya figur yang tetap hidup dalam kenangan Nusantara. Masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjadi babak keemasan bagi Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk memimpin Majapahit selama 36 tahun, mencapai puncak kejayaan dengan menjalin kerjasama luas bersama banyak kerajaan di luar Nusantara, seperti Malaya, Siam, Ayutthaya, Lahore, Singapura, Champa, Kambodia, Annam, India, dan China. Namun, cerita kemasan ini tidak terlepas dari tragedi yang melibatkan Gajah Mada, sahabat dan penasehat setia Hayam Wuruk. Gajah Mada, yang mendampingi sang raja, harus menghadapi kegagalan dalam misi asmara yang berujung tragis, dikenal sebagai Perang Bubat. Segalanya dimulai ketika Gajah Mada dan pasukannya tiba di Pajajaran untuk menyampaikan lamaran Hayam Wuruk kepada Dyah Pitaloka Citraresmi, putri Prabu Mundingwangi. Namun, Patih Pajajaran, Anepaken, menetapkan syarat agar Hayam Wuruk sendiri yang datang melamar, yang dapat diartikan sebagai tanda kekuasaan Pajajaran atas Majapahit. Gajah Mada menolak syarat tersebut, menyebabkan perang sengit di lapangan Bubat yang berakhir tragis dengan kematian Mundingwangi, Dyah Pitaloka, dan ribuan pasukan. Hayam Wuruk mendengar berita tersebut, menyalahkan Gajah Mada sebagai penyebab perang Bubat. Peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi Hayam Wuruk, membuatnya menyadari bahwa tidak semua urusan kerajaan dapat dipercayakan sepenuhnya pada Gajah Mada. Sebagai respons, keluarga kerajaan membentuk Dewan Menteri untuk mengurus urusan kerajaan, dan sang raja aktif terlibat dalamnya. Gajah Mada, setelah 11 tahun sebagai figur utama dalam politik kerajaan, akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Ia menyisihkan diri dengan memilih bertapa di hutan hingga akhirnya meninggal pada tahun 1364. Kisah ini menjadi catatan tragis dari kehidupan seorang Gajah Mada yang hebat, yang tak hanya dikenal sebagai pemimpin perang, tetapi juga sebagai sosok yang mengakhiri karirnya dengan penuh pengorbanan dan pertapaan. Dalam panggung kejayaan Kerajaan Majapahit, 2 tokoh sentral muncul sebagai pemain kunci, Hayam Wuruk, sang raja yang dinobatkan pada usia 17 tahun, dan Gajah Mada, Mahapati yang mengepalai Majapahit di era pemerintahan Hayam Wuruk. Namun, di balik gemerlap kejayaan, terungkaplah hubungan yang tidak cukup harmonis antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada, yang mencapai puncaknya dalam Perang Bubat. Rencana pernikahan politik antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka Citraresmi, putri Raja Sunda Linggabuana, menjadi katalisator tragis bagi persahabatan keduanya.
Raja Sunda sebenarnya keberatan dengan lokasi pernikahan di Majapahit, tetapi pada akhirnya, rombongan Linggabuana sampai di Majapahit, ditempatkan di pesanggrahan Bubat. Gajah Mada, yang juga diangkat sebagai patih, memiliki ambisi untuk menguasai kerajaan Pajajaran, Sunda, guna memenuhi Sumpah Palapa. Kedatangan pasukan Sunda dianggap Gajah Mada sebagai bentuk penyerahan diri, dan ia mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka Citra resmi sebagai upeti, bukan sebagai pengantin. Konflik pun meletus, dan sebelum Hayam Wuruk mengambil keputusan, Gajah Mada sudah memaksa Linggabuana mengakui superioritas Majapahit. Pertempuran yang terjadi di Bubat tidak hanya memakan korban dalam tubuh prajurit, tetapi juga menyisakan kematian tragis Dyah Pitaloka Citra resmi, yang memilih mengakhiri hidupnya. Hayam Wuruk merasa terpuruk dan menyalahkan Gajah Mada atas tragedi ini, mengakibatkan renggangnya hubungan keduanya. Perang Bubat tidak hanya merusak hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada, tetapi juga memutuskan ikatan diplomatik Majapahit dengan kerajaan Sunda. Gajah Mada dianggap gegabah dan egois oleh petinggi Majapahit, menyisakan retak yang mendalam dalam sejarah kejayaan kerajaan Majapahit. Meskipun keberadaannya di kerajaan Majapahit tercatat sebagai salah satu legenda yang tak terlupakan, akhir perjalanan Gajah Mada hingga kini masih diselimuti misteri. Menurut penelitian dari arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar, yang terangkum dalam karyanya, Gajah Mada Biografi Politik, berbagai sumber mencoba menerangkan masa tua Gajah Mada. Sumber pertama yang dihadirkan adalah Kakawin Nagara Kertagama, yang ditulis oleh Empu Prapanca. Kakawin ini mengisahkan akhir hidup Gajah Mada dengan kematian yang wajar pada tahun 1286 Saka, 1364 M. Namun, dalam cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada disebutkan mundur setelah peristiwa Bubat dan memilih menjalani kehidupan pertapa di Madakaripura, pedalaman Probolinggo Selatan, di kaki pegunungan Bromo Semeru. Madakaripura dikenal karena air terjunnya yang megah, dengan air yang turun dari tebing tinggi, menyembunyikan ceruk dan goa yang konon menjadi tempat Gajah Mada menarik diri sebagai wanaprasta, menyepi tinggal di hutan, hingga akhir hayatnya. Ketika Gajah Mada absen dari politik Majapahit, sang raja, Hayam Wuruk, merasakan kehilangan yang mendalam. Kesedihan itu begitu melanda, bahkan hingga raja tersebut disebut putus asa. Hayam Wuruk bergegas berunding dengan ibunya, kedua adiknya, dan kedua iparnya untuk mencari pengganti Patih Amangkubumi, yang tak lain adalah Gajah Mada. Namun, meskipun usaha tersebut sangat keras, Nagara Kertagama Pupuh 71 Bait 3 menyiratkan bahwa Gajah Mada tidak bisa digantikan. Sang raja kemudian mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu untuk menentukan siapa yang dapat menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Gajah Mada. Setelah berbagai pertimbangan, Hayam Wuruk akhirnya memilih 4 Mahamantri Agung di bawah kepemimpinan Empu Nala Tanding untuk membantunya dalam mengurus segala urusan negara. Namun, perubahan itu tidak berlangsung lama, karena kemudian mereka digantikan oleh 2 orang menteri, yaitu Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Akhirnya, Hayam Wuruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai Patih Amangkubumi, mengisi posisi yang sebelumnya dipegang oleh Gajah Mada. Sebuah akhir yang menyisakan duka dan pergumulan di hati kerajaan Majapahit, menceritakan bahwa meski petualangan Gajah Mada telah berakhir, jejaknya terus hidup dalam kenangan, menjadi salah satu babak bersejarah yang tak terlupakan di Nusantara.